Ini artinya apa? Ada pertarungan yang kuat antara kubu yang menghendaki Wagub dari PKS dan kubu yang lain, dalam hal ini Gerindra. Nah, ternyata pada akhirnya Gerindra lah yang mendapatkan jabatan Wagub DKI tersebut. Halo, di video ini kembali saya akan membawakan The Current Issue Corner terkait dengan isu-isu yang sedang aktual, terutama dari dunia politik. Dan di video ini saya akan berbicara tentang kabar yang baru saja kita dengar atau kita tonton, kita baca mengenai pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta. Seperti telah kita ketahui bahwa sejak Sandiaga Uno mundur dari posisi Wagub DKI karena memilih untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019 kemarin, posisi wakil gubernur DKI Jakarta kosong. Dan pada hari ini telah terpilih yaitu Saudara Ahmad Riza Patria ya, dari Partai Gerindra. Ya. Dia menang ya, melawan Nurmansyah Lubis dari PKS ya, dengan jumlah suara 81 untuk Riza Patria dan 17 suara untuk Nurmansyah. Nah, kalau kita lihat dari komposisi partai, PKS di DPRD DKI ini mempunyai 16 suara, 16 kursi. Karena itu dengan 17 suara yang diperoleh oleh Nurmansyah, artinya suara PKS bulat mendukung Nurmansyah dan mendapatkan 1 suara dari luar PKS. Nah, sementara sisa lainnya adalah 81 untuk Riza Patria dan 2 suara dinyatakan tidak sah. Ini seperti diberitakan oleh newsdetik.com hari ini, tanggal 6 April 2020. Nah, tentu saja terpilihnya Riza Patria ini menarik. Karena apa? Karena sejak Sandiaga Uno mundur dari posisi Wagub, maka suara yang terdengar kemudian adalah bahwa posisi Wagub tersebut itu akan diisi dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Tentu ini logis karena apa? Karena dalam Pilpres kemarin PKS bulat mendukung Prabowo Subianto Sandiaga Uno di Pilpres kemarin, sehingga secara logika politik PKS akan diberikan semacam dalam tanda petik kompensasi ya sebagai wakil gubernurnya Anies Baswedan. Dan suara ini sebetulnya terus-menerus disuarakan atau diangkat ya baik oleh tokoh-tokoh PKS maupun tokoh lain yang sependapat atau mendukung dengan posisi Wagub dari PKS. Dan itu berulang kali disebutkan. Tapi ternyata sampai bertahun-tahun, lebih dari setahun, posisi Wagub DKI ini tetap kosong. Ini artinya apa? Ada pertarungan yang kuat antara kubu yang menghendaki Wagub dari PKS dan kubu yang lain, dalam hal ini Gerindra. Nah, ternyata pada akhirnya Gerindra lah yang mendapatkan jabatan Wagub DKI tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian PKS kembali atau apakah dengan demikian PKS dikhianati? Karena seolah-olah sudah mendapatkan janji posisi Wagub DKI, tapi ternyata
yang mendapatkan adalah dari Gerindra. Nah, tentu saja ini masing-masing punya pendapat ya. Silakan teman-teman juga yang punya pendapat bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ya. Nah, cuma kalau kita lihat bahwa memang proses politik, terutama dalam dunia politik praktis ya, seperti itulah. Tidak ada sesuatu yang pasti, tidak ada sesuatu yang jaminan gitu ya. Dinamika politik itu luar biasa, dari detik ke detik, menit ke menit, itu seringkali banyak perubahan dan susah diprediksi. Nah, seperti pertarungan antara, dalam hal ini ya, dalam hal perebutan Wagub antara Gerindra dengan PKS, meskipun secara kasat mata PKS akan diberikan jabatan itu, tapi ternyata di balik itu terjadi dinamika politik ya, yang itu mungkin terjadi secara terus-menerus selama cukup lama ya, mungkin sekitar 2 tahunan dari mundurnya Sandiaga Uno, atau hampir gitu ya, per 2 tahun, dan itu proses politik itu terus berjalan sampai pada akhirnya Riza Patrialah yang menang, atau Gerindra lah yang mendapatkan kemenangan dalam hal ini ya. Ya, itulah politik praktis. Ya, saya tidak tahu apakah ini menunjukkan benar atau tidak ya, tapi kenyataan seperti itu. Jadi silakan yang punya pendapat bisa di-sharing di video ini. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, dan tetap semangat.